Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kris selaku lurah, dan saya hormati Bapak Aji selaku ketua BP3K dan Bapak Aan selaku penyuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan ucapannya kelak di yaumil kiamat. Tiga kalinya saya di sini akan menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan-sambutan, acara ketiga penyampaian materi oleh Bapak penyuluh, acara keempat penutup. Marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Kris, kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang terhormat kepada Bapak Aji Wijaya selaku Ketua BP3K dan Bapak Aan Andika selaku PPL dan pemberi materi pada sore hari ini, serta Bapak dan Ibu yang saya banggakan yang sudah hadir untuk mengikuti penyuluhan pada sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti penyuluhan pada sore hari ini yang bertemakan dengan pemanfaatan lahan pertanaman. Nah, tujuan di sini yaitu agar kita tuh tahu dan mau bagaimana sih cara memanfaatkan lahan pertanaman rumah kita yang kosong. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua BP3K, kepada beliau saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Lurah dan yang dihormati Bapak Aan selaku penyuluh. Kami hadir di sini berniat untuk melakukan penyuluhan, memberi ilmu, memberi wawasan kepada Bapak Ibu petani tentang inovasi-inovasi baru. Sekarang kan banyak inovasi baru yang mungkin beberapa Bapak Ibu petani sudah mengetahui tapi belum menerapkannya. Nah, saya melihat di desa ini banyak pekarangan yang masih kosong, pekarangan rumah yang belum digunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi Bapak Ibu ada ya, masih ada pekarangan kosong yang belum digunakan. Pasti ada ya. Gak mungkin pekarangan kita rumah gak ada sisa pekarangannya. Masa iya buka rumah langsung jalan rumahnya? Gak mungkin. Jadi pekarangan rumah pasti ada sisanya, sampai depan belakang mesti ada sisanya. Nah, kami tertarik mengangkat tema pemanfaatan lahan pekarangan budidaya tanaman hortikultura secara praktis dan ekonomis. Contohnya seperti apa? Pemanfaatannya kita di sini untuk tanam-menanam, yaitu bisa dengan cara polybag. Gampang sekali dengan polybag. Jadi kita buat media tanam, kerang dan lain-lain itu tanam polybag, lalu kita tanami tempatnya di area pekarangan yang kosong. Nanti merawatnya mungkin memberi pupuk dan melakukan penyiraman setiap sore. Cara yang lain nanti ada vermicultur, perikanan, budidaya ikan, ada kebun tembok, kebun atap, kebun pagar, dan hidroponik. Mungkin yang Bapak Ibu tahu sekarang masih hidroponik yang paling sekarang naik daun. Tapi masih banyak Bapak Ibu petani yang belum menerapkannya. Hanya ada beberapa yang menerapkan, padahal hidroponik ini sudah lama sekali dikenal. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Aan selaku penyuluh. Saya berharap Bapak Ibu
petani setelah penyuluhan ini bisa mengaplikasikan, menerapkannya di rumah agar bisa menambah uang di rumah sebagai sampingan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau yang lain-lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Penyuluh kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua, yang saya hormati Bapak Ketua BP3K, yang saya hormati Ibu Lurah, Devi, dan Bapak Ibu kelompok tani Mulyo Jati yang saya banggakan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik. Semangat Bapak dan Ibu semuanya, semoga akan menjadi hal yang bermanfaat yang akan kita terapkan bersama demi memperbaiki pertanian kita bersama. Sebagaimana kita tahu, banyak sekali kita di kanan kiri depan belakang memiliki lahan pekarangan. Dan yang akan kami tampilkan, yang akan kami sampaikan bagaimana agar pekarangan-pekarangan Bapak dan Ibu sekalian lebih bermanfaat dengan menghasilkan nilai tambah, menghasilkan pendapatan, menghasilkan bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari, dan bahkan manfaat-manfaat lain seperti keindahan, kesehatan, dan lain-lain. Tema yang akan disampaikan di sini adalah tema yang mungkin sederhana, simple, tapi praktis. Kami sampaikan tidak menggunakan bahan yang terlalu mahal, bahan yang ribet, yang sulit, tapi kami cukup membuatnya, kami menyediakannya, dan kami merancangnya dengan bahan-bahan yang simple, seperti bahan-bahan botol bekas, plastik bekas, ember bekas, dan lain-lain. Langsung saja, pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman hortikultura secara praktis dan ekonomis. Hal yang pertama kita bisa terapkan di halaman Bapak dan Ibu sekalian yaitu dengan metode ataupun media polybag. Polybag adalah plastik simple yang sangat mudah kita dapatkan di warung-warung ataupun di toko-toko dekat rumah Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa mengganti polybag dengan apapun, yang penting bisa dimanfaatkan dan bisa untuk media tanam. Seperti contoh ember bekas, kaleng, dan lain-lain. Cara yang harus kita siapkan, alat yang harus kita siapkan ataupun bahan yang harus kita siapkan adalah yang pertama, tanah. Tanah kita gunakan sebagai media tumbuh. Selanjutnya arang sekam yang terlebih dahulu harus kita bakar agar bentuknya mudah diurai, sudah menjadi pupuk dan bisa diserap langsung oleh akar. Selanjutnya yaitu pupuk kompos ataupun pupuk kandang bisa kita dapatkan melalui kotoran sapi, kotoran kambing ataupun kotoran ayam. Perbandingan di sini cukup sederhana saja, 1:1. 1 ember arang sekam dicampurkan dengan 1 ember tanah, dicampurkan dengan 1 ember pupuk kompos. Cukup diaduk, kemudian dimasukkan ke polybag. Pemasukannya tidak usah terlalu padat, tidak usah juga terlalu penuh, sedang-sedang saja, dan media polybag sudah siap kita tanam. Apa yang akan kita tanam terserah dengan Bapak dan Ibu sekalian. Yang kami utamakan yaitu hortikultura, tanaman buah, tanaman hias, dan lain-lainnya yang tumbuhnya secara singkat, sederhana, tapi juga bisa menghasilkan. Apa contohnya? Cabai, sawi, sayur-sayur, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu dengan media vertikultur. Bapak dan Ibu semua tahu apa itu vertikultur? Ada yang tahu?
Mungkin Bapak dari semuanya sedikit banyak sudah tahu bahwasanya vermicultur itu adalah media ataupun jenis tanaman yang dia tumbuhnya atau diusahakan ke atas dan bukan ke samping, karena kalau ke samping kan horizontal namanya. Kita usahakan ke atas sehingga dinamakan pertanian vermicultur. Vermicultur ini selain menghemat lahan juga memperbanyak jumlah tanaman yang akan kita tanam, juga simpel dan praktis juga dalam perawatannya. Mengapa? Satu vermicultur bisa puluhan tanaman yang bisa kita tanam di situ. Lalu apa yang bisa kita gunakan untuk vermicultur ini? Yang paling sederhana adalah dengan paralon bekas. Mungkin Bapak dan Ibu semua punya paralon yang sudah tidak terpakai, daripada kita jual keluar dengan harga yang murah, bisa kita manfaatkan menjadi vermicultur. Caranya bagaimana? Cukup lubangi paralon sesuai jarak tanam, jenis tanaman apa yang akan kita tanam. Setelah selesai, masukkan tanah yang sudah tercampur 3 tadi, alam sekam, pupuk kompos, dan tanah ke dalam paralon. Sedikit demi sedikit, tidak usah terlalu padat, tidak usah terlalu banyak, cukup ya ukuran sedang-sedang saja lah, sehingga akar-akar nanti bisa leluasa tumbuh, bisa subur, dan bisa menghasilkan buah yang menghasilkan. Selanjutnya yaitu media hidroponik. Apa itu media hidroponik, Bapak Ibu sekalian? Apa hidroponik? Bapak tahu? Ya, hidroponik adalah sebuah media penanaman, jenis penanaman yang dia tanpa menggunakan tanah. Lalu dengan apa? Yaitu dengan menggunakan air sebagai media tumbuhnya, di mana air ini kita campurkan dengan semua unsur hara, semua zat-zat kimia yang dia bermanfaat untuk tanam, sehingga akar suplai unsur haranya tercukupi dan dia bisa tumbuh secara sehat. Akan kita terapkan, akan kita buat dengan media yang sangat sederhana. Apa itu? Yaitu dengan botol bekas. Ya, ini ada contohnya. Botol yang sudah tidak berguna, mungkin biasanya kita lempar saja ke jalan atau kemana. Ya, ya. Ya, tadi ada yang bisa kita manfaatkan. Satu botol ini menghasilkan satu jenis tanaman yang dia bisa tumbuh dengan subur dan sehat dan bagus dan berkualitas. Bagaimana langkah pertama? Cukup ambil satu botol sebagai sampel, kita potong menjadi 2 bagian. Usahakan sepertiga. Satu yang kita potong dan 2 yang bagian bawah, bagian 2-nya. Bagian botol yang atas ini kita buang saja tutupnya, kemudian kita berikan lubang di bawahnya. 1, 2, 3 atau bebas berapa lubang di sini. Tujuannya adalah sebagai sumbu. Kita masukkan sumbu bebas, bisa itu kain flanel, sumbu kompor, kain dan lain-lain. Sumbu ini bertujuan untuk menyerap air yang ada di dalam botol sehingga suplai zat hara bagi tanaman tercukupi. Ini adalah cara yang paling sederhana yang bisa kita terapkan di rumah. Untuk nutrisinya, mungkin Bapak dan Ibu petani sekalian sudah tahu ya sedikit banyak apa yang harus kita butuhkan untuk menghidupi tanaman hidroponik. Salah satunya yang paling simpel, bisa kita membelinya di toko-toko pertanian. Itu sudah disediakan, praktis, tinggal aplikasikan. Namanya Mix A dan Mix B. Kita beli saja 2 plastik itu, kemudian kita ambil Mix A 5 ml, Mix B 5 ml, kita campurkan dalam air 1 liter. Satu botol tidak sampai 1 liter campuran, sehingga bisa untuk banyak botol. Setelah air ini kita campurkan di sini dan beserta
selanjutnya, langsung saja kita masukkan bibit atau benih yang sudah kita semai sebelumnya. Penyemaiannya juga tentu kita lakukan secara hidroponik. Yang paling sederhana yaitu dengan busa atau dafron yang kita beri lubang sesuai jarak dan benih yang akan kita tanam. Kami rekomendasikan dalam satu lubang ini kita isi dengan 2 bibit. Bisa ini bibit cabai, sawi, dan lain-lain. 15 sampai 20 hari ketika bibit sudah tumbuh panjang dengan 3 sampai 4 helai daun, kita potong dafronnya, kita masukkan ke dalam tempat yang sudah kita buat sebelumnya. Ini adalah salah satu cara, dan masih banyak lagi yang lain yang simple tentunya. Seperti contoh, kita menggunakan paralon bekas. Kita tutup paralon bekas sabri. Kita beri lubang di atasnya. Kita masukkan unsur hara atau cairan nutrisi tadi. Kita tambahkan, kita masukkan bibit ataupun benih yang sudah kita semai sebelumnya. Sudah jadi verti hidroponik. Mudah tidak Bapak Ibu semuanya? Selanjutnya yaitu memanfaatkan pekarangan dengan cara perikanan drum. Apa itu drum? Mungkin Bapak dan Ibu semuanya gabungan kelompok tani dari Mulyo Jati sudah ada beberapa yang menerapkan ini ya? Belum. Kalau belum, mari kita buat. Yang sudah, mari kita kembangkan lagi. Ini adalah media yang cukup simpel kami rasa, dengan menyediakan drum yang berukuran sedang. Bisa itu dari terpal pun bisa. Dengan syarat kita sediakan kerangkanya dulu, peningkat yang sudah jelas, kemudian bisa kita pasang terpal sesuai ukuran. Kemudian kita kasihkan air, kemudian kita masukkan benihnya ataupun bibit ikannya. Kemudian kita rawat secara rutin, kita beri makan dan kita jaga kondisi airnya, sudah bisa menghasilkan ikan yang insya Allah akan berkualitas baik jika kita rawat dengan baik. Selanjutnya yaitu nomor 5, bagaimana kita bisa memanfaatkan pagar rumah menjadi kebun. Ini sangat tidak masuk akal ya. Bagaimana bisa kita menanam di pagar? Pagar itu bambu, ada yang besi, ada yang tembok. Kok bisa jadi kebun? Itulah yang akan kita bersama terapkan, aplikasikan, dan kita coba. Caranya adalah yaitu dengan memanfaatkan temboknya sebagai tempat menaruh media tanam. Seperti contoh, bisa kita letakkan kain yang sudah kita jahit sedemikian rupa membentuk kantong-kantong, kemudian kita isi tanah, kemudian kita tanam. Itu cara simpel yang pertama. Selanjutnya bisa juga kita gunakan dengan botol-botol bekas dan kita susun, kita gantung menjadi sedemikian rupa. Memang untuk yang di sini tidak bisa kita tanami dengan tanaman yang umurnya panjang dan tanamannya besar, tapi yang kecil-kecil saja, misalnya cabai, sawi, sayur-sayuran, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita tanam pohon jambu, mangga, tentu tidak akan bisa. Cara yang selanjutnya yaitu cara yang keenam, bagaimana kita bisa memanfaatkan atap rumah menjadi kebun. Mungkin nggak Bapak Ibu semuanya? Mungkin nggak Bu? Mungkin nggak? Gue sangat mungkin katanya, dengan percaya diri mencerminkan petani-petani kelompok tani yang sangat ingin maju. Kita kembangkan pertanian untuk masa depan masyarakat kita. Kebun atap ini biasanya diterapkan oleh di lingkungan masyarakat perkotaan yang dia rumahnya tidak menggunakan atap asbes, genteng, ataupun ginseng, tetapi dia atapnya ya cukup seperti ini. Ada kan? Di sini kan datar.
Kalau kita lihat mungkin di berita-berita banyak yang sudah melakukan seperti ini. Mengapa kita tidak coba saja dengan cara menyediakan media sebagai tumbuh tanaman? Bisa kita kolaborasikan yang sudah disampaikan ini ke dalam sini. Contohnya apa? Polybag, ember bekas, kaleng bekas, dan lain-lain. Tanahnya cukup simpel sama 1:1 tadi. Selanjutnya adalah tembok. Kita sering mendengar bahwasanya kalau orang konstruktan, dia yang konstruksi bangunan, ahli bangunan, dia menilai tembok itu sebagai bangunan yang kokoh. Dan orang sendiri, kita sering mendengar dia menilai tembok sebagai sebuah seni, media seni. Bagaimana dia mungkin seni di atas temboknya maksud saya. Tapi kalau kami selaku penyuluh, mari kita bersama menjadikan tembok ini sebagai media tanam. Loh, bagaimana mungkin tembok bisa kita tanami? Tentu tidak mungkin kalau kita menanamnya secara langsung di sini. Harus ada cara-cara yang bisa memanfaatkan tembok agar bisa tumbuh. Caranya seperti apa? Bisa Bapak dan Ibu semua terapkan sekreatif mungkin, sebebas mungkin, sebisa mungkin. Dengan kreatif Bapak dan Ibu guru semuanya bisa, maksud saya Bapak dan Ibu petani bisa menghasilkan, menjadikan tembok ini sebagai media tumbuh. Ini adalah cara-cara yang mungkin kami rasa sangat sederhana dan singkat dan simpel. Hanya butuh kemauan dalam pengelolaannya. Bagaimana Bapak dan Ibu petani semuanya? Siap kita bertemu dengan memanfaatkan ini? Siap? Semangat yang luar biasa. Saya harap dengan materi yang singkat ini mampu Bapak Ibu guru, Bapak dan Ibu dosen semuanya, maksud saya Bapak dan Ibu petani, dan seluruh elemen-elemen lain yang mungkin di sini ada yang profesinya guru dan lain-lain. Mari kita bersama terapkan vertikator, hidroponik, dan semuanya secara singkat. Tujuannya kita hasilkan uang, kita hasilkan keindahan, kita hasilkan sebuah nilai tambah di pekarangan kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Penyuluh, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Peningkatan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Namun berhubung dan berhubungan ini waktu sudah sore, kami hanya membuka pertanyaan saja untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya. Gak ada yang nanya, Bu. Saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok yang terabaikan ingin bertanya, Pak. Kenapa enggak ini, Pak? Pemanfaatan lahan perkarangan. Kan judulnya gitu kan, Pak. Kenapa enggak dibuat kos-kosan atau kontrakan aja, Pak? Jadi nanamnya itu di lahan, Pak. Ayo. Nah, kan lebih apa namanya? Tumbuhnya kan lebih sempurna di lahan. Perakarannya kan lebih apa namanya? Lebih inilah lebih baik pertumbuhannya, Pak. Kenapa nggak dibuat kos-kosan atau kontrakan aja kan? Lumayan, Pak, untuk ini penghasilan tambahan, Pak. Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak dan Ibu seluruh Bapak dan Ibu petani sekalian, pertanyaan yang sangat bagus. Beri aplaus dulu. Oke, mengapa pemanfaatan ini semua ada di pertanahan kita? Kenapa tidak kita jadikan saja sebagai kontrakan atau kos-kosan ataupun pertokoan dan lain-lain sebagainya ya?
Kami dari pertama jawaban dari kami selaku seluruh pertanian, jadi kami bertanggung jawab dan bertugas untuk memajukan pertanian Indonesia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan masyarakat sekitar kita, masyarakat pedesaan, perkotaan dan lain-lain. Kami ajak semuanya agar bisa memanfaatkan lahan yang sedikit, bisa menghasilkan nilai tambah dalam bentuk hasil pertanian ini. Itu yang pertama, sebagai tanggung jawab dari penjuru maupun bagian pertanian. Yang mana kita tahu Indonesia adalah negara pertanian, jadi harus dikembangkan pertaniannya. Selanjutnya, kenapa tidak kita bangun kontrakan saja ya? Mungkin Bapak dan Ibu petani semuanya di rumah masing-masing lahannya ada yang lebar, ada yang sempit ya. Ada yang lebar semuanya? Lebar ya. Ya, sebelahnya lapangan. Nah, 1 hektar lahannya agar masih lapangan bola. Dibuat sepak bola. Berarti Bapak dan Ibu petani sekalian termasuk petani yang kaya. Oke, coba Bapak katakan ya. Ini kita terapkan memang khusus di halaman rumah. Kenapa? Kita terapkan di halaman rumah yang dia halamannya hanya singkat, hanya sempit. Misalnya 2 kali 3 meter atau 1 meter kali 10 meter atau 2 meter kali 8 meter. Nah itu kan tidak mungkin kalau dibuat kontrakan 2 kali 10 meter. Mungkin kalau dibuat kontrakan Pak? Buat kontrakan mungkin nggak? Ya enggak. Ya mungkin aja deh. Ya mungkin aja. Semua itu bisa terjadi. Terus kita yang kita harapkan beberapa petani sekalian, kita mempunyai pola pikir yang cerdas seperti Bapak Farhan, di mana kita bisa memaksimalkan lahan yang sendiri. Oke Pak, sekarang kalau 1 kali 10 meter Pak. Ya enggak usah dikurang-kurangin gitu kan. 1 meter sini Coba dikurang-kurangin kowe. mungkin nggak Pak? Kurangin aja terus berapa senti gitu loh. Ya, jadi ini sekali lagi inilah yang kita maksimalkan. Hanya 1 meter, 2 meter kita hasilkan uang, kita hasilkan keindahan, kita hasilkan buah-buahan yang berwarna-warni, cabai merah, kuning, hijau, biru. Oh, bisa. Berkelabaran kita berada di Indonesia karena kemarin Sumatera Barat melalui Balai Penelitian dan Pengembangannya 1 tangkai cabai itu yang biasa kita tanam hanya 1 cabai dengan varietas di Sumatera Barat langsung tumbuh 5 dalam 1 tangkai. Inilah yang akan kami terapkan. Sekali lagi itu ya, lahan yang sempit kita maksimalkan. Ya kalau lahannya 10 kali 10 meter, 10 kali 15 meter, tentu nggak usah ini, kita bangun saja kontrakan boleh atau kos-kosan boleh. Ya itu cara yang cerdas. Mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Sekali lagi, mari semua kita manfaatkan lahan yang hanya sedikit, kecil-kecil. Kita manfaatkan menjadi nilai tambah yang bermanfaat bagi kita, masyarakat kita, dan Indonesia. Insyaallah. Terima kasih. Mereka dan selanjutnya yaitu untuk mengatakan untuk anak-anak ini sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya mengakhiri acara ini ada kesilapan dan kekeliruan. Saya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.